Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali masih bersama saya Dr. Gigi Lisa, tapi ada yang baru nih di Hidup Sehat kali ini. Ada temannya Dr. Lisa. Ini adalah Dr. Fatur ya. Nah pemirsa, kami berdua nanti akan memandu talk show kita di Hidup Sehat yang pada siang kali ini membahas tema yang cukup unik ya Dr. Fatur ya. Betul dong. Ngomongin apa sih kita? Tentang kedokteran nuklir nih dok. Kedokteran nuklir. Itu rasanya kan ya nuklir itu kayaknya agak jauh banget ya dari dunia medis ya Dr. Fatur ya. Siap. Tapi ternyata nanti narsum yang akan kita undang ini adalah spesialis kedokteran nuklir. Mungkin Dr. Fatur, boleh deh kita kasih sedikit pembuka nih buat pemirsa. Sebenarnya kedokteran nuklir ini lebih banyak membidangi apa? Atau nanti kita mau tanya sama narsumnya langsung atau ada yang mau disampaikan Dr. Fatur? Sepertinya untuk kedokteran nuklir ini nanti akan membahas tentang zat-zat radioaktif, kemudian radiasi dan semacamnya yang biasanya awam untuk masyarakat tentang kesehatan. Biasanya ini dok, yang saya tahu kedokteran nuklir ini tentang bom-bom, tentang pertahanan. Bener. Nah, ini sangat menarik sekali ini kedokteran nuklir untuk kesehatan. Jadi sangat penting lah untuk kesehatan kita. Oke, jadi boleh nih ya Dr. Fatur kita panggil langsung narasumber kita siang kali ini. Iya, selamat bergabung ini dengan Dr. Miras ya. Nah, saya kan duduk dulu dok, duduk dulu kita. Oke, Dr. Miras bener ya tadi udah di awal dibuka bahwasannya dokter ini adalah spesialis kedokteran nuklir. Ya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Fatur bahwasannya kedokteran nuklir ini banyak berkaitan dengan zat-zat radioaktif dan lain sebagainya. Benar ya dok ya? Betul. Betul ya. Ini mau kita sapa dulu nih Dr. Fatur, Dr. Miras. Apa kabar nih dok? Apa kabar dok? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah Dr. Fatur tadi kan sudah ngebuka nih Dr. Miras kalau memang kedokteran nuklir ini sebenarnya masih langka. Saya pribadi juga mungkin jarang juga berinteraksi dengan kedokteran nuklir, apalagi pemirsa di rumah ya. Boleh deh dijelaskan sedikit terkait kedokteran nuklir ini, Dr. Miras. Sebelumnya saya terima kasih telah diundang. Kebetulan Rumah Sakit Sudarso akan membuka layanan kedokteran nuklir. Baik. Mungkin sedikit penjelasan. Jadi yang namanya kedokteran nuklir itu adalah sama-sama ilmu kedokteran. Suatu spesialisasi menggunakan sumber radioaktif terbuka. Dan kita bisa menilai secara fungsional dan metabolisme yang nantinya bisa bertujuan untuk diagnostik dan terapi seperti itu. Jadi memang salah satu cabang dari ilmu radiologi yang seperti kita ketahui ada 3 dok. Jadi ada radiodiagnostik, kemudian ada radioterapi dan ada kedokteran nuklir. Seperti itu. Baik ya. Jadi berkaitan dengan 3 itu tadi ya, betul. Dokter Miras ya, radio diagnostik, radioterapi, sama kedokteran nuklir. Betul. Oke, kira-kira Dr. Fatur ada yang mau didalami lagi nggak terkait kedokteran nuklir ini nih? Biasanya dok, kalau misalnya memang kedokteran nuklir itu kan kalau misalnya emang kalau penyakit dalam nih dok, dengan obat-obatan, minum obat. Kemudian kalau misalnya kedokteran nuklir biasanya modalitasnya seperti apa dok? Baik, jadi memang untuk kita bisa melakukan pelayanan kedokteran nuklir itu ada beberapa yang harus kita persiapkan ya. Yang utamanya sih kita harus ada kamera SPECT dan PET, kemudian sumber radioaktifnya. Di mana sumber radioaktif itu memang digunakan untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mencitra sumber radioaktif yang masuk ke dalam tubuh itu sehingga kita bisa menilai mempunyai informasi yang kita dapatkan. Seperti yang saya jelaskan seperti tadi, mungkin kalau di kedokteran nuklir itu lebih ke fungsional imaging. Ya, kalau yang misalkan seperti radiologi dia anatomical atau dia morfologi dari suatu organ. Jadi seperti itu. Oke, agak berat pemirsa ya. Pembahasan ini agak berat ya Dr. Fatur ya. Baik. Tapi bener nih, mungkin banyak ya Dr. Fatur yang penasaran. Kan kalau dokter-dokter spesialis yang lain kayak penyakit dalam terapinya pasti pakai obat-obatan. Lalu apa pula yang jadi senjatanya dari
spesialis kedokteran nuklir. Oke, mungkin Dokter Miras ada tayangan atau apa yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah ya Dokter Fatur? Iya dok. Untuk bisa memberikan penjelasan lebih akurat lagi. Terkait apa nih dok? Jadi sumber yang kita akan berikan kepada pasien itu yang istilahnya radiofarmaka. Baik, radiofarmaka itu gabungan antara radioaktif dan farmaka sendiri. Itu akan memiliki target yang nanti akan ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu, apa yang mau kita dapatkan, informasi apa yang dapatkan. Tergantung organ yang akan kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Dan untuk kedokteran nuklir sendiri, tenang, tidak perlu khawatir, karena memang banyak juga teknologi nuklir seperti di bidang pertanian, seperti di bidang listrikan. Sekarang semuanya menggunakan teknologi nuklir. Nah, tetapi kalau untuk yang di kedokteran nuklir ini, kita menggunakan dosis untuk kedokteran tentunya terukur seperti itu. Dan aman untuk di fasilitas yang ada itu, kita sudah mempertimbangkan bagaimana caranya kedokteran nuklir ini aman untuk pasiennya, kemudian untuk petugasnya, sama untuk lingkungan sekitar. Seperti itu. Oke, ternyata bukan di medis aja ya, Dokter Fatur, ya. Semua bidang ya, Dokter Fatur. Ada pertanian, perkebunan dan lainnya. Jadi bukan mungkin tidak akan meledak ya. Seperti itu. Jadi soalnya memang, itu tadi tuh udah parno duluan tadi Dokter Fatur bilang ya, biasanya kan asumsinya ya, radioaktif ini sama bom, bikin bom nuklir, bom pertahanan. Nuklir di kedokteran. Nah, jadi aman. Jadi sudah terukur semuanya. Para petugasnya memakai pelindung juga. Terus bisa kita ibaratnya ketika kita sudah bekerja, kita bisa melakukan cross check apakah memang kita beradiasi atau tidak. Oh gitu ya. Iya. Jadi seperti kedokteran lainnya, spesialis radiologi dan lain sebagainya. Jadi ada indikator ya, alat pengukur sebenarnya udah sejauh apa kita terpapar terkait radiasi nuklir ini ya. Dan itu masih dalam batas yang aman ya, aman bagi petugas, aman bagi pasien maupun lingkungan sekitar ya. Itu sudah menjadi concernnya ya. Oke. Dokter Fatur, kita kan tadi kembali ya ke tema kita kali ini kan lebih ke diagnosa dan pengobatannya ya. Pengobatan penyakitnya melalui kedokteran nuklir. Dokter Fatur, apalagi nih yang kira-kira Dokter Fatur tertarik nggak nih mau jadi SP kedokteran nuklir? Kalau ada rezekinya, ada rezekinya. Masih langka ya, bener ya, masih jarang sekali ya. Kalau di Kalimantan Barat, the one and only. Yes, that's true. The one and only. Berarti peluangnya besar nih. Iya, Dok. Boleh nih nanti Dokter Fatur nih direkomendasikan ya. Nah, berminat? Untuk Indonesia sendiri peminat kedokteran nuklirnya juga masih sedikit. Kalau tidak salah untuk seluruh Indonesia dokter spesialis kedokteran nuklir itu ada 65 orang. Seperti itu. Itu tersebar di seluruh tempat seperti itu. Di nasional. 65 se-NKRI ya? Betul. Jadi belum tentu 38 provinsi itu memiliki spesialis kedokteran nuklir. Mungkin di Papua juga belum ada ya dok ya? Papua belum ada, dan memang untuk Kemenkes sendiri kan sekarang lagi digalakan program KJSU ya, kanker jantung, stroke dan urologi, dan itu memang kedokteran nuklir masuk di 4 bidang itu, seperti itu. Baik. Ya, jadi masing-masing ada prioritas ya. Jadi difokuskan di daerah-daerah tertentu, terutama buat KJSU tadi ya. Dan kayaknya radionuklir ini erat dengan kanker ya dok ya? Iya. Oh, kita ada kanker. Kita kan masih belum tahu Dokter Fatur ya. Tapi sebelumnya mungkin, mohon maaf, ralat, jadi bukan radionuklir ya. Jadi kita kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir. Tadi beda ya. Jadi antara radio nuklir, radiodiagnostik, baik radioterapi dan kedokteran nuklir. Jadi itu 3 hal yang sebenarnya terpisah. Ya, terpisah, dan itu ilmu itu menggunakan sumber radiasi semua. Baik. Kalau nggak salah Dokter Miras nih, Dokter Fatur tadi ada nyiapin ini deh, ada nyiapin slide ya. Oh iya. Itu kira-kira yang mana yang bisa kita tampilkan supaya pemirsa di rumah itu lebih
paham lagi terkait kedokteran nuklir, karena kita aja yang jadi hostnya sebenarnya masih meraba-raba. Iya, Dok. Karena suka overlapping ya antara radio diagnostik dengan radioterapi. Tapi nanti ya kayaknya kita siapkan dulu. Nanti kita akan share ke pemirsa di rumah, mudah-mudahan bisa menambah informasi ya. Baik. So, jangan kemana-mana ya Dr. Fatur. Ya, stay tune di Hidup Sehat. Kita akan segera kembali. Oke, bertemu lagi di acara kita ini yaitu Hidup Sehat bersama salah satu host kami yaitu Dr. Lisa dan juga narasumber yaitu Dr. Miras, spesialis kedokteran nuklir. Oke, Dr. Fatur ya. Balik lagi pemirsa, masih dengan tema kita apa Dr. Fatur? Kedokteran nuklir mengenai tentang diagnosis dan pengobatan penyakit dari kedokteran nuklir itu. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan Anda sudah mengikuti nih dari segmen awal ya terkait kedokteran nuklir ini. Something new, iya new, tapi nggak new-new amat pemirsa. Karena ini memang sudah lama teknologi nuklir ini masuk ke bidang kedokteran ya. Jadi tadi di awal sudah dibuka oleh Dr. Miras, narasumber kita ya Dr. Fatur. Iya, luar biasa sekali sebenarnya kecanggihan teknologi, update ilmu yang luar biasa untuk pengobatan-pengobatan penyakit. Dan bersyukurlah ya, alhamdulillah wa syukurillah. Satu-satunya dokter spesialis kedokteran nuklir yang saat ini ada di Kalimantan Barat, ada di kota Pontianak, dan beliau ada di Rumah Sakit Dr. Sudarso. Ya, karena tadi KJSU Dr. Fatur unggulan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa memprioritaskan pengobatan-pengobatan K-nya kanker, J-nya jantung, S-nya stroke, U-nya nefro ya. Dan beliau hadir untuk bisa mendukung untuk bisa lebih baik lagi program unggulan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Rumah Sakit Sudarso. Luar biasa ya, kita patut dukung. Sangat luar biasa. Kayaknya terinspirasi nih, Dr. Fatur bentar lagi mau daftar spesialis Insya Allah kedokteran nuklir. Kalau ada rezekinya Dok. Ada rezekinya. Dr. Miras, balik lagi nih. Baik. Kan tadi tema kita diagnosis, pengobatan. Ternyata kedokteran nuklir ini juga bisa membantu diagnosis tuh. Baik, betul. Diagnosis karena pada prinsipnya obat yang dimasukkan itu atau radioaktifnya atau radiofarmakanya dia akan mengikuti fisiologi tubuh. Oke. Jadi dia tidak akan efeknya sangat sedikit sekali seperti itu. Selain memang dosisnya memang disesuaikan juga sesuai dengan si pasiennya. Misalkan contoh pada pemeriksaan pengosongan lambung misalkan. Jadi bagaimana berapa lama lambung itu kosong, jadi ketika obatnya itu diminumkan kemudian dia akan turun ke bawah ke lambung. Dan dia akan secara fisiologisnya dia akan keluar seperti itu. Jadi ibaratnya hanya mengikuti saja, dan karena ada radiasinya sehingga kita bisa citra, bisa divisualisasikan. Functional imaging gitu ya. Ya, functional imaging. Seperti itu. Yang membedakannya tadi Dok, tadi kan saya pribadi mungkin Dr. Fatur juga masih agak bingung ya Dok. Iya Dok. Untuk radioterapi, radio diagnostik, ini kedokteran nuklir. Padahal tadi kita udah ngomongin diagnosis juga ada gitu ya, dengan tadi radiofarmaka yang diminumkan dan segala macam, yang di situ ada kandungan bahan-bahan radioaktifnya untuk menegakkan diagnosa. Itu bedanya apa Dok dengan selama ini kita punya radio diagnostik? Baik. Jadi perbedaannya di antara radiodiagnostik, kemudian radioterapi dan kedokteran nuklir dari sumber radiasinya antara terbuka dan tertutup seperti itu. Yang dimasukkan radiasi terbuka itu, jadi obat itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian setelah berada dalam tubuh itu dia akan memancarkan radiasinya. Baik. Kemudian alat yang kita punya, modalitas kita adalah SPECT dan PET-CT. Oke, kita bisa lihat di layar ya, pemirsa. Ini salah satu modalitas di kedokteran nuklir. Alatnya namanya PET-CT ya. Yang sebelah kanan ya Dok ya? Ya betul, sebelah kanan. Dan untuk yang satu lagi
Maaf sebelumnya. Oke, kita kembali dulu ke slide sebelumnya karena itu kayaknya apanya? Itu regennya ya? Nah, ya, jadi yang sebelah itu sumber radioaktifnya dan itu aman. Jadi ketika sumber itu akan dibawa ke tempat penyuntikan pasien atau ke ruangan rawat inap, itu udah terlindungi. Jadi seperti itu. Baik, itu modalitasnya tadi ya. Oke, di slide berikutnya kita pemirsa, kita bisa saksikan lagi biar kita punya gambaran nih, bayangan seperti apa sih kedokteran nuklir. Silakan dokter. Jadi pelayanan kedokteran nuklir ini terbagi menjadi dua ya. Secara umumnya yang paling sering itu bisa untuk diagnostik kemudian terapi. Dan untuk yang diagnostik ini terbagi lagi menjadi in vivo dan in vitro. Maksudnya kalau yang in vivo dimasukkan sumber radioaktifnya ke dalam tubuh. Sedangkan kalau yang in vitro itu dia dilakukan pemeriksaannya di luar. Jadi kedokteran nuklir ada lab in vitronya seperti itu. Jadi kita bisa melihat pemeriksaan lab itu dengan mengambil sampel, tetapi dengan metode radioaktif, namanya metode RIA seperti itu. Nah ini contoh salah satu bagaimana obat itu bisa masuk, bisa lewat inhalasi langsung ke dalam pasien dalam tubuh. Kalau in vitro kita lakukan untuk pemeriksaannya di luar. Jadi kayak ngambil spesimen ya dokter ya. Seperti itu. Dan dikirim ke labnya gitu ya. Itu sampel darah. Dan kita tidak ada pengambilan sampel yang lain seperti itu. Jadi memang berbeda dengan yang patologi klinik seperti itu. Metodenya pun berbeda. Berbeda ya. Jadi itu juga tadi membedakan dengan radiodiagnostik ya. Radiodiagnostik betul. Radioterapi. Baik. Nah tadi ngomongin diagnostik ya, mungkin kita juga mau tahu tentang penyakit-penyakitnya. Baik. Betul. Bisa kita tampilkan lagi slide-nya pemirsa biar kita sama-sama lebih memahami ya. Nah ini mungkin ini modalitasnya ya, yang tadi saya bilang SPECT dan PET CT. Next. Nah ini salah satu beberapa pemeriksaan yang memang kita bisa lakukan. Seperti pemeriksaan di bidang kardiologi, sidik perfusi miokard, kemudian ada di ginjal, tulang, tiroid. Kemudian untuk yang terapinya memang beberapa yang sudah kita bisa lakukan, seperti kanker tiroid, kemudian terapi paliatif, kemudian keloid dan radiosinektomi dan kanker prostat. Mungkin ada contohnya yang kita bisa tampilkan di sini. Ada di slide berikutnya ya, kita bisa tampilkan. Untuk ini kardiologi tadi ya dok ya? Betul, kardiologi. Jadi ini gambaran pada pemeriksaan sidik perfusi miokard, di mana kita mengambil gambar ini dua tahap. Jadi ketika tahapan pembebanan atau stres dan tahapan istirahat ketika jantung itu istirahat. Jadi ini kita bisa melihat ini potongan jantung nih. Baik, ya, potongan jantung. Ya, jadi ketika tangkapannya bagus, semuanya sempurna, terisi semua, dan untuk yang gambar C itu kan ada yang kosong-kosong tuh, tidak bulat ya. Yang A juga seperti itu. Itu menandakan bahwa aliran yang memang mengalir ke otot jantung itu ada masalah. Ya. Jadi kita itu bisa menilai apakah otot jantungnya masih istilahnya viabel, masih hidup atau tidak. Baik. Itu tadi pakai apa dok? In vitro? Itu in vivo. In vivo ya, baik. Pakai nama radiofarmakanya Technetium 99 MIB. Seperti itu. Dokter Fatur kita. Nah, yang ini ya ini untuk pemeriksaan renogram yang biasa kita lakukan sehari-hari. Mungkin bisa biar pemirsa lebih jelas. Ini memberikan gambaran berupa grafik, kemudian angka-angka juga, kemudian secara visual juga ada. Jadi kita melihat fungsi ginjal terpisah, dok. Jadi kita yang selama ini mungkin untuk pemeriksaan GFR kedua ginjal, kita tidak tahu nih ginjal kanan kah atau ginjal kiri yang mengalami penurunan fungsi. Tetapi ketika di sini ditampilkan memang dia bisa memisahkan antara ginjal kanan dengan ginjal kiri, secara grafiknya kita bisa lihat di situ. Jadi tadi mensupport lagi yang uronefro ya. Betul, uronefro. Tadi untuk yang urologinya ya, pemeriksaan tersebut ya.
Dokter Fatur merasa kayak kita lagi kuliah nggak dok? Iya dok. Karena biasa ini udah berapa SKS kita dapat ini Bawir. Saya emang agak berat siang ini, tapi ini adalah kita nice to know nih ya. Jadi pemirsa di rumah ya Dokter Fatur ya, ini ilmu baru. Mudah-mudahan nanti bisa tahu. Oh, kalau mau menegakkan diagnosa ternyata nggak harus ke laboratorium ngambil sampel darah aja gitu ya. Masih banyak modalitas lainnya. Termasuk kedokteran nuklir ya. Dokter Fatur apa lagi nih? Mau ditanya nih sama Dokter Miras nih. Karena kayaknya udah berminat sekali nih Dokter Fatur next ya jadi SP. Waduh, amin dok. Jadi ini dok berarti banyak ya dok, maksudnya untuk penyakitnya, baik itu jantung, baik itu uronefro, baik itu tiroid, dan juga aman dok ya? Aman. Selain dari dari PET scan atau dari yang CT scan, ada cara lain nggak dok untuk biar mendiagnosis ataupun pengobatan dari kedokteran nuklir ini? Mungkin untuk pengobatan di kedokteran nuklir ini banyak ya, tapi kita memang tergantung dari sumber yang kita miliki. Misalnya pada keloid, itu kita bisa kita lakukan. Jadi sumber radioaktifnya kita teteskan seperti kita bikin patch tempelan di kulit, diukur seperti itu. Jadi memang banyak yang untuk pengembangan ini, tetapi kita concern dulu untuk yang saat ini di Sudarso, setidaknya kita bisa membuka layanan yang memang layanan dasar yang kita bisa lakukan sesuai dengan alat yang memang diberikan oleh Kemenkes gitu. Baik ya. Jadi memaksimalkan dulu nih. Ya, memaksimalkan dulu, yang penting yang utama dulu kita penuhi. Habis itu pengembangan di luar itu memungkinkan sekali untuk dilakukan. Ya. Tadi contoh sederhana aja bisa bikin kayak patch ya, kalau betul. Untuk menegakkan diagnosa kalau ada keloid. Itu untuk terapinya dok. Oh itu malah nanti masuknya terapinya ya, bukan betul. Untuk diagnostik ya. Betul. Baik. Nah boleh nih kita langsung masuk ke terapinya nih. Oh ini masih diagnosa juga dokter. Contohnya yang mungkin sebelum slide ini. Kita balik lagi ke slide sebelumnya sebelum kita terapi ya. Tadi pada tiroid ya? Pada tiroid ya, sebelum ini ya. Jadi kalau yang ini, untuk slide yang ditampilkan ini adalah, ini tiroid, ini penderita hipertiroid. Biasanya dipengaruhi oleh autoimun, kemudian jadi obat yang kita suntikan itu akan menyasar langsung ke organ tiroidnya. Dan itu nanti bisa menghancurkan dari jaringan-jaringan tiroidnya. Baik. Biasanya kalau dilakukan di kedokteran nuklir ini, bila mana pasiennya sudah tidak bisa penyesuaian dengan obat tiroid. Baik. Kurang lebih sekitar 18 bulan. Misalkan pasien sudah mengkonsumsi obat itu, tetap dia dengan tidak ada ini. Iya, gejalanya keringetan, gemeteran, berat badannya turun. Tetapi ketika sudah ablasi itu akan mematikan jadi kelenjar tiroidnya. Seperti itu. Memang untuk pengobatan di luar negeri, kalau di Amerika langsung dengan ablasi, tapi kalau di Jepang setahu saya itu setelah tidak berespon dengan pengobatan oral, dilanjutkan dengan ablasi. Jadi nggak dulu melalui metode kedokteran nuklir ya? Ya, ada yang seperti ablasi, itu. Tapi dikasih ini dulu ya, SOP-nya harus melalui prosedur apa? Pengobatan oral dulu ya. Obat-obatan baru masuk ke ablasi ya. Istilahnya ablasi tiroid. Ablasi tiroid. Dan itu ternyata masuk di bidang kedokteran nuklir. Oke, luar biasa ya. Dokter Miras, mungkin Dokter Fatur juga tahu ya, sekarang ini kayaknya penyakit-penyakit di Indonesia ini sudah penyakit-penyakit degeneratif, ya kan? Bukan lagi penyakit menular. Ya. Dimana kalau yang, kalau kita tahu negara kita masih negara berkembang. Ya Dokter Fatur ya. Tapi penyakitnya malah lebih banyak kayak penyakit-penyakit di negara maju gitu ya. Cancer dok, ya kan? Penyakit jantung gitu ya. Penyakit-penyakit yang sebenarnya lifestyle-nya adalah lifestyle di negara maju. Tapi sekarang angkanya di Indonesia cukup tinggi nih dok. Nah ini peran kedokteran nuklir untuk terapi-terapi penyakit cancer ya. Cancernya ada di mana-mana. Dan prognosisnya buruk sekali. Mohon maaf. Kadang-kadang mungkin karena telat diagnosa ya Dokter Fatur. Iya dok. Begitu tahu sudah di stadium akhirnya ya stadium 3. masa betul ya.
Jadi tidak bisa prolong untuk lifetime ininya ya, akhirnya ya tidak tertolong begitu. Betul. Nah, kalau kedokteran nuklir sendiri apa nih intervensi yang bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit seperti kanker itu, Dok? Dengan modalitas PET scan sendiri, jadi kita ini pasien dicurigai dengan kanker. Nah, kita bisa memulai dengan staging awal. Jadi kita melihat untuk pertimbangan pasien itu akan diberikan kemoterapi misalkan. Jadi melihat di staging dulu, kemudian ketika misalkan pasien akan menjalani kemoterapi beberapa siklus, itu kita bisa dipertimbangkan misalkan di tengah-tengah dia menjalani kemoterapi itu apakah berespon apa tidak. Jadi sebenarnya pembiayaan untuk pengobatan kemo kan mahal ya. Jadi setidaknya kita bisa melihat responnya kalau diberikan regimen ini bagus nggak. Nah, itu di tengah-tengah kita bisa restaging ulang seperti itu. Atau bahkan setelah kita lakukan kemoterapi sampai selesai kita lakukan respon evaluasi terapinya bagaimana seperti itu. Selain itu kita untuk melihat juga apakah penyebarannya seperti apa, kemudian pasien sudah komplit, bagus, nanti kita lihat apakah ada kekambuhan atau tidak, seperti itu. Karena kanker kan memang harus dia kontrol secara rutin, ya, tapi berkala, seperti itu. Ya. Nah, biasanya kan lazimnya penyakit degeneratif ini UUD ya, ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya duit karena memang pemirsa mungkin tahu sendiri pengobatannya nggak bisa sekali dua kali, nggak bisa langsung dinyatakan sembuh nggak sembuh gitu ya. Series rangkaian pengobatan dan itu memang butuh waktu dan biaya tentunya ya. Nanti kita tanya nih ke dokter Miras, ditanggung BPJS nggak nih si kedokteran nuklir terapinya dan diagnostiknya ya. Jadi kita break dulu nih, Dokter Fatur silahkan. Siap, jangan kemana-mana, stay tune. Nanti kami akan kembali di acara Hidup Sehat. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia di acara Hidup Sehat. Masih bersama saya Dr. Gigi Lisa dan partner saya ada Dr. Fatur. Tapi nanti nih ya pemirsa ya, kita mau tanya nih, Dr. Fatur ada nyiapkan sesuatu terkait mitos dan fakta beberapa hal yang mungkin berkembang di masyarakat terkait tema kita kali ini mengenai diagnosis dan pengobatan secara kedokteran nuklir. Langsung saja, Dr. Fatur silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Lisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai informasi-informasi yang ada di kalangan masyarakat, baik itu tentang kehidupan lifestyle, kehidupan kesehatan, bahkan tema pada kali ini yaitu tentang kedokteran nuklir. Dan saya minta untuk pemirsa sekalian untuk menyebutkan, nanti saya akan memaparkan apakah ini mitos atau fakta, dan pemirsa akan menyebutkan apakah ini mitos atau fakta. Bantu saya juga ya, pemirsa sekalian. Oke, lanjut saja. Tentang mitos atau fakta. Lanjut. Nah, mitos atau fakta, vape lebih baik daripada rokok konvensional. Yang kita tahu bahwa vape itu adalah rokok elektrik yang dapat menyebabkan uap seperti rokok konvensional, dan masyarakat milenial terutama seperti kaum saya yaitu umur 20, 30, 40-an lebih menyukai vape ini daripada rokok konvensional. Nah, ini mitos atau fakta bahwa vape lebih baik daripada rokok konvensional. Boleh dibantu pemirsa sekalian? Saya beri hitungan ya. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi vape ini sama bahayanya seperti rokok konvensional, karena vape ini dapat mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Zat-zat itu diantaranya adalah gliserin, kemudian ada glikol, kemudian ada penyedap rasa, bahkan ada unsur logamnya. Jadi prinsipnya itu vape ini adalah dihirup dan akan menghasilkan uap-uap. Nah, uap-uap itulah yang akan menyebabkan berbagai penyakit itu, seperti penyakit jantung, kemudian
penyakit saraf, kemudian penyakit paru-paru, bahkan dapat menyebabkan zat-zat karsinogenik yang dapat mengakibatkan kanker. Yang nanti mungkin akan diobatin dengan salah satunya itu kedokteran nuklir. Oke, lanjut. Dan nanti saya minta bantuannya untuk Dokter Miras untuk menambah nanti kalau misalnya ada kedokteran nuklir ya, Dok ya. Yang kedua, mitos atau fakta. Nyeri punggung bawah ini sama dengan saraf kejepit. Nah, beredar masyarakat-masyarakat baik itu kaum misalnya udah sekitaran 40-an atau 50-an, kadang ada nyeri punggung bagian bawah nih. Kadang ada juga katanya ini saraf kejepit. Nah, itu sama atau tidak? Mitos atau fakta? Ayo teman-teman, saya mohon untuk berikan pendapatnya. 1, 2, 3. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi untuk nyeri punggung bawah ini sebenarnya tidak sama dengan saraf kejepit. Nah, nyeri punggung bawah ini diakibatkan oleh gangguan-gangguan seperti muskuloskeletal, yaitu bagian dari otot, kemudian bagian dari tulang, bagian dari sendi, dan juga bahkan bagian dari organ-organ yang ada di dalam nyeri pinggang ini, di bagian pinggang, yaitu seperti ginjal. Nah, sedangkan saraf kejepit biasanya itu gejalanya malah lebih menjalar. Jadi dari pinggang langsung menjalar ke bagian kaki. Itu diakibatkan oleh saraf-saraf yang terkena dari sumsum tulang belakang. Biasanya karena di sumsum tulang belakang itu mengalami yang namanya pecah di bagian bantalannya ataupun bergeser atau bahkan ada yang patah. Dan ini akan menjalar gejalanya, bukan seperti nyeri pinggang pada umumnya. Dan itu adalah jadi nyeri punggung bagian bawah itu tidak sama dengan saraf kejepit, dan itu jawabannya adalah mitos. Oke, lanjut. Nah, ini tentang kedokteran nuklir nih. Nah, mitos atau fakta? Pengobatan dari kedokteran nuklir itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, kan berbagai asumsi-asumsi dari masyarakat tentang kedokteran nuklir ini, baik itu tadi udah disebutkan sama Dr. Miras, baik itu dapat menggunakan radiasi maupun dapat menggunakan zat-zat radioaktif. Nah, ini apakah dapat menyebabkan kemandulan? Nah, bagaimana pemirsa? Mitos atau fakta? Saya coba pemirsa untuk menyebutkan. 1, 2, 3. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi untuk kedokteran nuklir ini tidak menyebabkan kemandulan ya pemirsa sekalian. Jadi ini aman untuk gangguan reproduksi. Kenapa? Karena kedokteran nuklir ini tadi disebutkan sama Dr. Miras sebelumnya, dia akan menyerang dari sel-sel yang target. Berarti sel-sel yang masuk ke bagian hormon-hormon yang dituju, seperti kalau misalnya tiroid masuk ke kanker tiroid, kemudian kalau misalnya memang masuk ke jantung malah masuk ke bagian-bagian organ-organ jantung, sehingga tidak menyebabkan gangguan reproduksi. Jadi jawabannya adalah mitos. Mungkin Dokter Miras bisa memberi pendapat, Dok, tentang ini, Dok? Betul. Untuk pengobatan terapi di kedokteran nuklir ini memang untuk masalah kesuburan atau kemandulan ini mitos ya, karena terapi kita terapi bertarget. Kita akan menyasar sesuai dengan organnya di mana, kemudian yang spesifik di situ apa. Jadi memang itu tidak akan menimbulkan masalah gangguan fertilitas. Dan tentunya sudah kita pertimbangkan juga dari bagaimana kita merencanakan pengobatan. Itu nanti pengobatan itu tidak juga dilakukan secara terus-menerus, ada jeda waktunya seperti itu supaya kita memberikan kesempatan kepada recovery dari hasil pengobatannya. Jadi memang ada jedanya, kemudian untuk masalah dosisnya pun memang disesuaikan juga seperti itu. Jadi efeknya kalau yang radiasi itu memang ada yang saat ini dan ada yang untuk jangka panjang seperti itu. Mungkin kalau saat ini pada pasien-pasien yang ketika dia
menjalani terapi kanker tiroid dengan meminum iodium 131 itu memang ada yang sensitif lambungnya. Tapi tidak sampai dia berlanjut kronis seperti itu karena kita sudah antisipasi dan relatif aman seperti itu. Sejauh ini yang saya ikuti ketika saya pendidikan seperti itu. Jadi aman pasien. Aman ya? Iya. Berarti itu tadi benar ya? Mitos. Mitos. Nah, tadi jawabannya adalah mitos itu. Yang jawab di rumah mitos itu tadi bisa dapat hadiah nanti ya, kapan-kapan deh. Oke, luar biasa. Terima kasih tadi Dr. Fatur juga sudah menayangkan beberapa mitos atau fakta. Ini mau sekali intermezzo. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan acara Hidup Sehat ini dapat tambahan ilmu baru ya. Iya dok. Ya. Tadi tuh menarik yang nomor 1 tuh Dokter Miras, mitos atau fakta terkait vape ya, vape. Nah, udah saya udah nggak ngerokok ngakunya, tapi masih nge-vape gitu dan ujung-ujungnya juga kan berakibat terhadap penyakit-penyakit yang kurang lebih sama seperti penyakit yang disebabkan oleh rokok ya. Salah satunya adalah kanker. Ya. Sebenarnya kalau dari Dokter Miras sendiri, vape itu sendiri yang sekarang dokter pernah terapi deh, yang apakah itu CA paru atau CA lainnya yang disebabkan oleh rokok, ternyata dia berhenti rokok, dia nge-vape, itu ternyata tetap bisa memicu. Gimana dok? Betul. Kalau memang dari seperti pada pasien-pasien yang perokok itu kan salah satu faktor resiko juga untuk terjadinya dia memicu untuk sel kanker paru ya dok ya, seperti itu. Jadi memang kalau di kedokteran nuklir ada beberapa kanker paru yang memang kita bisa diagnostik. Jadi ada tidak semuanya karena sel kanker itu punya karakteristik tersendiri. Jadi tidak semua kanker paru yang tipe kita bisa lakukan diagnostik. Tetapi ada modalitas untuk terapi untuk diagnostik namanya TB scan. Dengan ethambutol scan kita bisa mengetahui itu untuk pada kasus-kasus TB ekstra paru, berarti kondisinya di luar paru-paru, sehingga ketika kita berikan radiofarmakanya dia akan menyasar ke target. Misalkan dia TB tulang, dia akan nampak itu di tulangnya. Untuk yang pengobatan sendiri untuk yang TB paru ini belum ada. Betul seperti itu. Baik ya. Waduh ya, luar biasa ya ternyata ya. Jadi hati-hati nih pemirsa di rumah, masyarakat juga harus aware juga nih sebenarnya dengan berbagai yaitu tadi pemahaman-pemahaman hoax di luar sana gitu kan, ngerasa vape itu lebih aman ya. Kan dulu ada istilahnya ya, bahkan yang bisa menderita penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok bukan hanya sekedar perokok aktif. Justru kadang lebih banyak di perokok pasif. Itu penge-vape pasif itu gimana itu? Dokter Miras itu berada di sekitar orang yang nge-vape kan, dia mengeluarkan juga ya residu-residu asap dan segala macam. Itu dampaknya juga sama nggak? Bisa memicu kanker juga nggak dok itu? Tentu kemungkinan besar bisa juga. Jadi memang bisa dikatakan zat yang keluar dari vape maupun dari rokok konvensional itu kan mengandung karsinogenik ya dok ya. Seperti itu. Dan itu mungkin ketika banyak paparannya kemudian telah berlangsung lama dia akan berakumulasi dan bisa juga mempengaruhi sel-sel sehat menjadi bermutasi sel abnormal seperti itu dan akhirnya menjadi sel kanker seperti itu. Baik ya. Kalau prognosa ya, kita juga mau tahu lah Dokter Miras, kalau prognosa pengobatan ataupun terapi dengan kedokteran nuklir ini dibandingkan dengan tadi ya, atau memang harus kita lewatin dulu pengobatan-pengobatan secara kefarmasian ya, baru ini adalah yang terakhir, atau bisa aja ini menjadi pilihan utama nih untuk terapi suatu penyakit, itu seperti apa dokter? Baik, misalkan pada kasus contohnya untuk kasus kanker tiroid dok ya, kanker tiroid itu memang itu sangat dianjurkan sekali untuk diablasi. Nah, tapi memang itu pengobatannya ada 3 tahapan dengan operasi, kemudian ablasi dan terapi supresi. Tujuannya untuk diberikan ablasi tiroid ini adalah untuk membersihkan ketika pasien sudah dioperasi. Itu secara kasat mata mungkin kita bisa melihat bahwa tiroid itu sudah tidak ada gitu ya. Nah, untuk yang sel-selnya itu dibersihkan atau diablasi dengan
namanya yodium 131 seperti itu. Jadi untuk tingkat keberhasilannya sangat lebih tinggi seperti itu dibandingkan yang tidak menjalani terapi ablasi. Kemungkinan untuk kambuhnya lebih kecil. Ya, lebih kalau tidak ablasi kemungkinan lebih besar justru betul potensi seperti itu. Kambuhnya. Ya. Oke, jadi kasuistik ternyata Dokter Fatur ya. Artinya ada dosa penyakit tertentu yang memang terapinya lebih memprioritaskan melalui metode kedokteran nuklir gitu ya. Contohnya tadi kayak kanker tiroid. Ya. Dokter Fatur tadi masih gantung nih, pemirsa juga masih bertanya-tanya, kan ngeri ya kalau ngomongin kedokteran nuklir pakai bahan-bahannya bahan-bahan radioaktif ya. Iya, Dok. Berarti ini kan kayaknya bakalan mehong gitu ya. Ngerogoh koceknya. Apakah dijamin atau tidak khususnya oleh BPJS Kesehatan? Baik. Betul, untuk masalah pelayanan di kedokteran nuklir ini memang ada sebagian sudah ditanggung oleh BPJS dan ada yang memang masih belum. Baik. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan koordinasi dengan BPJS gitu. Jadi seperti yang pengobatan tadi kanker tiroid, kemudian pengobatan hipertiroid atau misalkan gondok itu ditanggung BPJS. Oke. Ya. Dan untuk diagnostik yang lain pun sama juga. Masih ya, jadi sudah ada ditanggung juga. Aman masih ya? Aman kalau untuk masalah ya untuk yang beberapa pembiayaan aman. Masih aman nih Dokter Fatur. Oke. Dokter Fatur ada yang mau ditanya lagi mungkin sebagai penutup untuk Dokter Miras? Cukup ya? Sudah cukup Dok, mungkin nanti akan dilanjutkan di lain waktu. Baik ya, siapa tahu nanti kalau jadi benar serius mau jadi spesialis kedokteran nuklir bisa lebih dalam lagi nih nanya-nanya ke beliau ya. Jadi Dokter Miras mungkin buat closing statement ke pemirsa di rumah terkait kedokteran nuklir, silahkan. Baik, untuk pesan dalam bincang sehat ini bahwa kedokteran nuklir aman, tidak perlu ditakutkan, semuanya sudah dipertimbangkan dan bisa menjadi juga pilihan untuk pengobatan selain pengobatan yang memang sudah ada seperti itu. Untuk salam buat pasien-pasien di luar sana yang bertarung dengan kanker, tetap semangat dan salam sehat. Ya, apalagi nanti kan 4 Februari itu Hari Kanker Sedunia. Ya, Hari Kanker Sedunia. Baik. Ya, jadi tetap optimis. Tetap optimis, baik. Insya Allah Sudarso ini akan dilengkapi dengan untuk pelayanan kedokteran nuklir. Baik ya, luar biasa, merinding kita ya Dokter Fatur. Tetap semangat nih para pejuang-pejuang, khususnya tadi pejuang kanker. Makasih banyak Dokter Miras. Sama-sama. Mudah-mudahan kita undang lagi ya Dokter Fatur ke acara Hidup Sehat. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Hidup Sehat kita kali ini. Saya Dr. Gigi Lisa dan partner saya Dr. Fatur undur diri serta kru TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.